Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mami Marsudi, juga mungkin banyak yang mengenal saya dengan Mami Prasito Resmi. Sebelum terjun ke dunia keroncong, dulu itu saya seorang penari. Saya sering mengisi atau menari di Istana Negara, menyambut tamu negara. Juga alhamdulillah bisa berkeliling ke beberapa negara Eropa, Amerika, Asia, dan Australia, juga beberapa daerah di Indonesia. Saya mengenal keroncong sekitar tahun 83 atau 84, yaitu usia mungkin sekitar 27-28. Sudah tidak muda lagi sebenarnya. Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak 2. Saat itu almarhum bapaknya anak-anak, kebetulan beliau aktif di Taman Mini. Beliau membawa kaset yaitu pemberian dari manajer Anjungan Jawa Tengah saat itu oleh Bapak Anton. Diberikan kaset keroncong, diberikan kepada saya. Saya semula bingung di kaset keroncong, tapi saya penasaran juga. Akhirnya saya setel. Dulu belum ada CD ya, jadi saya nyetel kaset lagu keroncong, saya dengarkan. Kok ternyata enak juga. Saya penasaran. Saya coba menghafal lagu-lagu situ, khususnya yang wanita membawakannya, yang kebetulan adanya sama di situ. Saya mencoba menghafal dengan berbasic. Waktu itu saya di dalam menari tradisional, terus saya juga belajar tari klasik Bedoyo kepada Mbak Retno Maruti. Di sana saya diajarkan nembang Jawa. Jadi dengan modal sedikit bisa cengkok Jawa, saya mencoba nyanyi keroncong dengan cengkok yang saya sudah punya bekalnya di situ. Menghafallah saya 1-2 lagu. Dan kebetulan kemudian di kelurahan tempat saya tinggal itu mengadakan lomba dalam rangka 17 Agustusan. Saya lihat di situ ada tertulis di pengumumannya, pengiringnya disiapkan ada musik keroncong, tapi boleh pakai gitar atau tanpa musik juga boleh. Tapi saya penasaran, mau praktek nih. Saya sudah hafal kan, saya mau coba praktek lah. Ikutlah saya. Walaupun hati sebenarnya deg-degan, takutnya sama enggak ya di kaset dengan yang live gitu. Tapi nekat aja, akhirnya saya ikut lomba. Alhamdulillah lancar, cocok, bisa, saya tidak salah alhamdulillah. Dan dapat nomor 1 di kelurahan. Itu awal saya kenal keroncong. Kemudian saya dihubungi oleh grup keroncong itu, saya lupa nama grupnya, tapi beberapa musisinya orangnya saya ingat, yaitu kalau tidak salah pimpinan Bapak Isdar Maji di Kampung Dukuh, Keramat Jati. Kemudian ada almarhum Bapak Toto, waktu itu pemain cello yang kalau ngiringi tembang Jawa tuh kepala ada enak banget gitu, Jawa banget, bisa kayak kendang. Kemudian juga ada Pak Gito yang kemudian juga ikuti gitarani. Saya seringlah latihan di situ. Beberapa kali kalau saya ada waktu, saya coba latihan, mulai belajar menghafal beberapa lagu keroncong. Nah, kemudian ada tahun 86, sebelum tahun 86, tahun 83 atau 85 itu saya mendaftar ke TVRI dulu. Saya daftar ke TVRI. Jadi kalau kita mau tampil di TVRI tidak semudah sekarang. Jadi saya sana harus kebetulan bersama dengan grup saya membuat seperti lamaran, jadi seperti lamaran kerjaan, membuat CV, ada foto dan sebagainya, pengalaman-pengalaman. Kita masukkan di sana, kemudian ditentukan hari kita antri menunggu panggilan. Akhirnya ketika dipanggil, saya bersama dengan grup keroncong saya diuji di situ di depan juri-juri ya, seperti lomba lah gitu. Kemudian saya menyanyi diiringi musik dan belum sampai habis sudah di stop, dianggap sudah cukup, kemudian boleh pulang, tunggu nanti berita seperti itu. Dan tidak berapa lama kemudian, berapa hari kemudian ada pengumuman bahwa grup musik saya Orkes Keroncong Kitarani dan saya juga masuk atau diterima bisa tampil di TVRI. Mulailah saya diberi jadwal. Jadi kita mau tampil di TV itu dikasih jadwal, kemudian lagunya ditentukan oleh TVRI. Kemudian saya tampil. Waktu itu pertama dulu ada disebut acara
wajah baru ya, wajah baru. Jadi saya kebetulan penyanyinya baru juga, kemudian musiknya juga baru. Jadi situ tampil pertama saya di TVRI, yaitu dalam acara Wajah Baru. Dan setelah itu tidak mudah juga untuk mengisi acara berikutnya. Kemudian ada yang namanya evaluasi. Jadi zaman dulu itu setelah kita tampil, misalnya kita tampil hari Sabtu, udah ada jadwal Rabu misalnya, saya lupa harinya, kita harus ke TVRI untuk hadir dalam acara evaluasi. Nah, di situ nanti diterangkan kekurangan kita apa aja, kurang senyum atau lip sync-nya kurang bagus waktu itu, kalau nggak salah masih rekamannya kurang bagus, masih kaku seperti itu. Jadi ada pengarahan, misalnya busananya kurang apa, diterangkan di sana. Setelah itu kita kalau mau isi formulir lagi, kita masuk, kita tunggu lagi. Kemudian dapat panggilan lagi, meningkatlah kita, misalnya acara musik keroncong sore misalnya, saya lupa sebelum Isya atau setelah Isya tuh kita tampil di situ. Tampil situ beberapa kali, yaitu lagu tetap ditentukan dari TVRI. Akhirnya meningkat beberapa kali, akhirnya sampailah pada, kalau tidak salah waktu itu ada namanya Gita Pusaka, yaitu orkestranya saat itu. Kalau kita sudah sampai di Gita Pusaka itu rasanya udah bangga banget, karena itu puncaknya dari penyanyi keroncongnya di situ. Untuk Gita Pusaka, lagunya ditentukan, ya, tampillah di Gita Pusaka. Setelah Gita Pusaka ada juga, kita tunggu juga, yaitu Telerama Pak Ispandi waktu itu juga yang kita tunggu, karena bisa tampil di Telerama itu juga rasanya bangga, karena di sana ada penyanyi top, ada penyanyi pop, dangdut, seriosa, semua ada di situ. Jenis ada keroncong, pasti ada keroncong. Kemudian alhamdulillah terpilih juga, rasanya senang sekali, bukan main gitu. Dan setiap minggu biasanya ada album minggu. Nah, album minggu itu biasanya diputar tuh cuplikan-cuplikan itu. Kalau kita minggu ini kita tampil, kita suka nunggu ditampilkan kayak, kalau dianggap bagus biasanya kita ditampil, kadang-kadang tampil, kadang alhamdulillah sih sering tampil seperti itu. Nah, baru kemudian tahun 86 ada BRTV, Bintang Radio dan Televisi. Saya mencoba mendaftar. Saya agak takut ya, karena memang saya basicnya bukan penyanyi, saya penari gitu. Ini bidang baru. Saya memang hanya nyanyi hanya di TV saja. Saya hampir tidak pernah tampil ngejob di luar. Jadi emang mental saya bukan mental penyanyi festival. Tapi saya coba di saat itu di BRTV itu ada babak penyisihan, kemudian semifinal dan final. Penyisihan kalau nggak salah waktu itu tahun 86 itu ada ratusan. Kemudian semifinal puluhan pastinya. Kemudian final hanya 5. Jadi dari penyisihan alhamdulillah masuk semifinal. Kemudian masuklah, alhamdulillah masuk 5 besar. Awalnya saya tidak tahu, karena saya sama almarhum bapaknya Nana nggak boleh datang untuk menunggu pengumuman, nggak boleh, dah di rumah aja, dia yang nungguin. Nggak lama saya dengan berdebar, yaitu tiba-tiba ditelepon, kamu kesini suruh ngambil nada masuk final. Aduh, rasanya berbunga sekali, bangga banget bisa masuk final, bisa masuk ke 5 besar, paling tidak juara harapan 2 sudah di tangan, seperti itu. Udah seneng banget, udah nggak untuk ke nomor 1 udah pasti rasanya mustahil, karena saya bukan basicnya, nggak ada basic penyanyi. Datanglah saya ke Tanah Abang kalau nggak salah waktu itu, ambil nada. Kebetulan lagu wajibnya itu lagu ciptaan baru, lagu pilihannya waktu itu Stambul. Kita berlima finalis itu, Stambulnya beda-beda. Kebetulan yang saya dapat Stambul yang saya belum hafal, jadi saya harus menghafal 2 lagu. Entah itu buat berapa hari ya, sehari apa 2 hari saya harus menghafal 2 lagu. Ya, sebagai akhirnya tiba saatnya lomba, bagus-bagus itu 5 besar udah benar-benar hebat-hebat. Saya akhirnya mendapatkan juara 3 tingkat DKI. Buat saya itu saya udah seneng banget. Kira saya targetnya hanya juara harapan 2, tapi dapat nomor 3 itu sudah
di luar saya ya. Target saya alhamdulillah dapat juara 3, suatu keberuntungan ya, alhamdulillah saya senang sekali. Nah setelah menjadi bintang radio televisi itu, untuk tampil di TV udah tidak susah lagi. Kita tinggal nunggu telepon aja, tiba-tiba telepon, Mbak, acara untuk tanggal sekian, lagunya ini sama ini. Tinggal di sini uniknya karena lagunya saya belum hafal, belum punya, akhirnya saya berburu kaset. Ketika tahu judulnya saya belum bisa, harus belajar harus pakai kaset. Saya ke Jatinegara berburu kaset dengan lagu yang harus saya bawakan. Seperti itu, jadi perjuangannya di TVRI seperti itu. Dari Kita Pusaka akhirnya beralih ke Aneka Keroncong. Ya, di antara ada Bapak Budiman, juga Bapak Budiman ini ketika saya mulai mengenal keroncong, kebetulan beliau suka mengajar atau latihan musik keroncong di Direktorat Kesenian, yaitu di kantor almarhum bapaknya anak-anak. Kebetulan almarhum kenal, jadi saya beberapa kali pernah latihan ke rumah Bapak Budiman. Beliau itu sangat support saya, membimbing dengan sabar karena dia tahu hati saya kecil untuk ikut-ikut untuk bernyanyi atau lomba, tapi beliau selalu support saya seperti itu. Bahkan ketika Pak Budiman Beji jatuh sakit, ketika saya mendapat lagu yang saya tidak bisa, saya cari kasetnya nggak dapat waktu itu. Akhirnya saya antara tega nggak tega, saya ke rumah Pak Budiman. Tapi saya ngomong dulu ke Bu Budiman, Bu, saya dapat lagu ini tapi saya nggak apa lagu Bapak, bisa diganggu nggak gitu deh Pak. Tapi ternyata gak apa-apa, malah semangat. Ya udah, akhirnya Pak Budiman itu malah ngasih teks ada not lagunya dengan kalau nggak salah Tukang Perahu apa ya, kalau nggak salah waktu itu lagunya kan. Ya itu beliau malah mencontohkan cara menyanyikan. Nah itu kenang-kenangan luar biasa buat saya. Ya akhirnya saya mendapat lagu dari beliau ya. Setelah menjadi bintang radio, alhamdulillah kemudian ada yang mengajak untuk rekaman untuk kaset saat itu, yang mengajak Pak Mardi Flut kalau nggak salah. Itu juga suka ikut Bintang Jakarta waktu itu. Dia berdua dengan Pak siapa gitu, saya mohon maaf lupa namanya, pada beliau baik, dua-duanya baik banget pada saya, selalu mensupport saya. Saya rekaman 5 lagu, kemudian untuk membuat video klipnya oleh GNP kita rekaman di Taman Bunga Cibubur. Di situ saya bertemu dengan Mbak Tuti bareng-bareng, kebetulan rekaman video klipnya bersamaan. Di situ kami semakin tambah akrab, semakin dekat, dan menjadi sohib sampai sekarang. Kemudian kita berdua mencoba bentuk lain, kita akan mencoba mengajak Teti Supangat. Kita ajak bertiga untuk membuat rekaman TTM, kita sebut TTM, bisa tembang-tembang manis, teman tapi mesra, apa saja boleh disebut, atau inisial nama kita juga boleh. Kita membuat album sebanyak 3, jadi TTM 1, TTM 2, dan TTM 3. Mudah-mudahan bisa nanti TTM 4, amin. Demikian. Ya, kami membentuk TTM situ. Dan Mbak Tuti Mariati itu saya pengagum beliau, itu luar biasa. Jadi Mbak Tuti itu bisa melihat potensi seseorang. Ketika dia menjadi seorang MC, dia bisa lihat potensi A begini, B begini, sehingga bisa menempatkan yang pas. Nah, kepada saya dia menyarankan, Mbak eksis di langgam Jawa, Mbak spesialis aja di langgam Jawa, kayaknya lebih masuk gitu. Oke, saya menuruti, betul, alhamdulillah. Kebetulan memang saya juga bisa nembang, saya senang nembang. Ya langgam Jawa ya alhamdulillah saya suka juga. Dan idola saya udah pasti tidak lain Ibu Waljina, itu idola saya, itu suara luar biasa. Saya kalau ketemu beliau itu orangnya sangat baik hati, tidak sombong dan ramah. Kalau saya ketemu misalnya sedang MC, beliau nyanyi, dia pasti menghampiri saya, ngajak saya nyanyi bersama-sama. Luar biasa Ibu Waljina itu.
Nah kemudian karena saya mau mencoba eksis di langgam Jawa juga, kebetulan saya juga kenal dengan Mas Haryamba. Mas Haryamba ini juga pencipta lagu langgam-langgam Jawa. Kebetulan taste-nya mungkin sama ya, seneng yang lembut-lembut gitu, jadi lagunya enak-enak dia. Tapi juga ada lagu jenakanya gitu. Jadi saya membawakan beberapa lagu ciptaan Mas Haryamba. Ada juga lagu keroncongnya yang saya suka, keroncong Sepenggal Kenangan, itu ada di album TTM kalau tidak salah. Juga langgam Jawa Ngudoroso juga ada di album TTM, saya lupa yang keberapa. Kemudian kami juga sedang atau sempat membuat sebuah album, tapi tidak jadi beredar atau dicetak karena perkembangan zaman. Jadi katanya sekarang kalau CD sudah hampir tidak laku, jadi sekarang beralih ke YouTube. Akhirnya kita akan beralih ke YouTube, jadi revisi lagi, kemudian direkam lagi dalam bentuk rekaman video untuk YouTube. Dan kemarin yang baru saja ditampilkan yaitu langgamnya kebetulan cocok dengan saat ini, yaitu masih suasana Idul Fitri. Lagunya Eling lan Waspodo, itu memang isinya luar biasa. Kita ngeri kalau mendengarkan, ngeri. Jadi kita harus berkaca pada diri sendiri, yang mengingatkan kita kembali kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta yang sudah memberikan segala kenikmatan, segala kebahagiaan, segala apapun sudah diberikan adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Yaitu lagu itu diantara seperti itu. Dan kebetulan saya juga punya grup keroncong, ya, orkes keroncong Kitarani, yang semula itu diasuh oleh ibunda almarhum ibunda saya. Kini saya melanjutkan untuk membina orkes keroncong Kitarani yang biasa kita latihan di Gedung Persatuan Kaum Ibu Kebayoran. Saya yang selalu mendampingi mereka, mudah-mudahan bisa langgeng. Juga untuk penggemar-penggemar keroncong, para lansia ataupun yang muda. Nah kami mengharap yang muda-muda mau, tapi masih sulit kelihatannya menarik yang muda-muda saat ini, masih yang setengah bayar. Tapi nggak apa-apa, yang penting musisinya bisa sejahtera itu. Dan profesi saya sekarang MC pengantin adat Jawa yang masih berjalan. Baik, ini perjalanan hidup saya dari khususnya di bidang keroncong. Semoga berkenan, tidak membosankan, bisa menjadi bisa menjadi motivasi buat yang muda-muda bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Saya yang bukan penyanyi, alhamdulillah bisa menjadi bintang radio, itu udah luar biasa. Itu kan kalau tidak dengan usaha kita dan juga atas izin Allah semuanya bisa terjadi. Baik, demikian dari saya, semoga tidak membosankan. Mohon maaf kalau ada tutur kata, salah ucap, ataupun ada sikap yang mungkin tidak enak dilihat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.